Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Susuci yang berada di rumah, kembali kita berjumpa dengan saya Natasya dan juga hadir bersama kita semua di sini Mahaguru Sukawati Prasna, Amitofo Maguru. Amitofo Suci Natasya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Pihoma yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna pada bulan Agustus tahun 2025 ini dengan tema Ruby Kekuatan Cinta, Kerukunan, dan Keharmonisan Dakini Faja Sukawati Yogini yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 pukul 1 siang sampai selesai. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mahaguru mengenai sosok Adinata di bulan Agustus ini itu Dakini Faja Sukawati Yogini. Nah, Mitofo Maguru. Amitofo. Nah, untuk Dakini Fajar Sukatyogi ini mungkin banyak umat-umat sedharma di luar sana yang masih belum familiar nih, Ma Guru ya. Iya, tentu saja. Nah, mungkin Kecuali hanya iya, Raka hanya Sukawati Tantra. iya. Mungkin taunya Dakini mungkin mereka tahu ya, Faja Yogini atau ya Dakini mungkin mereka masih familiar, tapi kalau dari namanya itu Faja Sukawati Yogini, nah itu siapakah kan gerangan sosok dari Dakini tersebut? Mungkin Mbak Guru bisa menjelaskan kepada kita semua dan umat Dharma yang berada di rumah tentang siapakah sosok dari Dakini ini. Baik, terima kasih Suci Natasya. Kepada semua suci Mas Dharma yang menyaksikan video penjelasan mengenai tema maupun Adinata, upacara Api Homa yang akan diselenggarakan di Wihara Sukawati Prasna pada bulan Agustus nanti. Semoga penjelasan kami nantinya akan bisa memberikan banyak pengetahuan dan juga semakin memantapkan diri di dalam pelatihan spiritual khususnya Tantrayana. Amitofo. Ya baik Suci Natasya, Adinata kita ini adalah Dakini Wajra Sukawati Yogini. Ya, kenapa disebut Dakini Wajra? Ya, Dakini Wajra itu adalah merupakan manifestasi dari pencapaian kebijaksanaan dari para Buddha, Bodhisattva, ataupun para guru-guru tantra yang mereka sudah menjalani jalan kebodhisatwaan sekaligus telah berhasil di dalam pencapaian pencerahan dan kemudahannya. Ya, jadi Dakini Wajra adalah merupakan Dakini tercerahkan. Ya, dan ini adalah Dakini Wajra Sukawati Yogini. Jadi Dakini Wajra Sukawati Yogini merupakan manifestasi ya, Dakini yang berasal dari manifestasi pencapaian dari saya sebagai Mahafaja Acarya Warita Sukawati Prasna sebagai tubuh Wajra, ya, kemudian merupakan manifestasi dari kewelas asihan Buddha Amitabha dan juga kebijaksanaan dari Dakini Wajra Yogini. Iya. Itu ya, sesuai. Ya, ini tertampaknya seperti di gambar maupun rupang. Wajra Sukawati Yogini ini memiliki tubuh berwarna merah. Ya, kemudian beliau berdiri dengan satu kaki kirinya menginjak seekor rubah berekor 9. Ya, kemudian tangan kirinya memegang sebuah kulit kerang putih berisi darah amerta, tangan kanannya memegang wajra dorje serta mengapit tongkat katvangga. Jadi beliau mengenakan kalung yang berupa untayan dari kepala 50 buah kepala tengkorak kering, kemudian mengenakan mahkota juga dari tengkorak kuning. Nah, di atas kepalanya itu terdapat kepala kuda. Ya, jadi kepala kuda ini adalah merupakan pencapaian hasil dari bimbingan dari Wajra Warahi, Dakini Wajra Warahi, seperti itu. Dan Dakini Wajra Sukawati Yogini ini memiliki rambut yang menjutai, yang terbuka lepas, itu berwarna emas, ya, tentunya memiliki 3 mata dan kemudian juga memiliki taring, ya, yang mewujudkan wajra kodranya, seperti itu. Dan beliau selalu akan tampak dikelilingi oleh api, ya, api yang berkobar, dan itu juga untuk membakar segala kilesa dan juga karma-karma buruk bagi banyak insan. Ya, Itu. ya. Jadi merupakan Adinata kita pada bulan Agustus ini yaitu sosok perwujudan dari pencapaian tubuh Fajra ya dari Mahaguru kita.
Betul ya, sekali. yaitu Dakini Vajraspati Yogini. Bagaimana tubuh Wajra itu bisa bermanifestasi? Ya, Ya, bagaimana tuh Mbak biasanya Guru? itu akan termanifestasi ketika seorang pembina diri ataupun seorang guru itu telah berhasil di dalam pencapaian Anutara Yoga. Hmm. Ya, pencapaian pencerahan kemudahannya di saat beliau sudah bisa memantapkan diri untuk membuat batin atau hatinya itu sekuat wajra gitu. Jadi tidak tergoyahkan, tidak bisa dihancurkan ya. Jadi tetap teguh dan juga pantang menyerah dan juga pantang mundur di Oke. dalam melatih diri maupun menjalankan tugas dharmanya. Iya, itu ya. Jadi tidak muncul begitu saja ya, Ma Guru ya. Tidak Tidak. tidak muncul begitu saja Susu C ya. Tapi dilalui dengan proses ya yang tadi Ma Guru sebutkan, Pelatihan, pelatihannya ya, ujian. betul. Barulah ya ketika melewati itu semua dan teguh seperti Ma Guru bilang tadi ya, sekuat Fajra tadi. Nah, barulah muncul perwujudan dari pencapaian tubuh Fajra Ma Guru ini. Mungkin banyak nih Ma Guru umat-umat sedharma yang mungkin masih belum paham ya. Mengapa kan kalau perwujudan Dakini gitu biasanya itu sosoknya itu menyeramkan, lalu ada kalung tengkorak kering ya, mahkota juga sama ada aksesorisnya tengkorak gitu loh Ma Guru. Itu kan mungkin bagi banyak orang yang apa bingung gitu Ma Guru, kenapa nih gitu ya, kok konteksnya Buddha Dharma namun tengkorak gitu ya, merupakan satu hal yang mungkin yang kontras gitu kan. Banyak kan mungkin kalau sosok-sosok dari Bodhisattva itu mungkin eh, yang indah gitu ya, Ya, bunga-bunga, untayan, lembut. iya lembut. Ini tengkorak gitu Ma Guru. Apakah memiliki satu arti tersendiri gitu ya? Karena setiap ini biasanya memiliki arti-artinya ya Ma Guru ya. Iya, jadi waktu itu Mahaguru juga pernah ya mendapatkan satu ujian tersulit di dalam pelatihan Anutara Yoga. Hmm. Dan di saat itu guru Dakini Wajrayogini itu memberikan Mahaguru secara spiritual kepala tengkorak kering. Mm-mm. Jadi dari situ Mahaguru tahu bahwa kepala tengkorak itu untuk apa gitu Ya. sebenarnya. Ya, jadi kepala tengkorak kering itu adalah untuk membuat kita tidak mundur di dalam berlatih, khususnya berlatih tantra gitu. Jadi itu merupakan salah satu lambang yang sangat kuat ya, yang bisa untuk memantapkan seorang sadaka itu dalam pelatihan dirinya gitu. Jadi tuh kalau udah sampai diberikan kepala tengkorak kering itu benar-benar kita tidak bisa mundur lagi gitu ya, karena udah tahapan tersebut itu kalau mundur sampai mundur dalam pelatihan diri gitu ya, ataupun nggak berani untuk menyelesaikan latihannya, biasanya kita tuh akan mengalami kesulitan untuk berjodoh lagi pelatihan tantra di kehidupan yang akan datang. Seperti itu. Iya, jadi nggak bisa. Oh, kehidupan saat ini belum bisa berhasil. Sampai sini aja Ya, gitu ya. tapi sudah mendapatkan kepala tengkorak kering itu gitu kan. Nah, mungkin kehidupan yang akan datang setelah ini saya masih bisa meneruskannya gitu. Itu tidak sih Sung Sece ya. Kalau sudah kayak seperti itu tuh kehidupan yang akan datang belum tentu bisa berjodoh lagi dalam pelatihan tantra untuk bisa mendapatkan pencerahan dan kemudahan dalam waktu cepat. Makanya harus kehidupan saat ini gitu ya. Iya. Oh, itu memiliki artinya ya sesuai ya. Begitupun juga dengan ini menginjak rubah ya Ma Guru ya. Iya, Rubah rubah berekor. putih berekor 9. Itu pun juga memiliki artinya. Iya, jadi itu adalah untuk bisa mengatasi pancaskanda. Itu rintangan-rintangan, 5 rintangan dalam apa namanya, melatih diri kita, Iya. sekaligus juga kita bisa apa namanya, menghindari ataupun bisa mengatasi 4 gangguan marah. Itu ya sesuai. Jadi memang perwujudan dari sosok Dakini ini itu memiliki banyak perlambangan ya Ma Guru ya. Iya, Yang bisa membantu. atribut-atributnya. Iya. Ya kan, dari itu kan hasil dari pencapaian-pencapaian mereka. Jadi tidak hanya oh ini pegang benda ini, benda Iya. itu asal Iya, asal asalnya pegang aja gitu ya. bagusnya begini gitu. Tidak ya. Ya, tapi biasanya para istadewata itu yang mengetahui fungsi-fungsi ataupun makna dari lambang-lambang tersebut. Jadi kalau misalkan Mahaguru tahu bahwa tubuh wajra, pencapaian tubuh wajra itu seperti ini,
Itu pun juga harus tahu ini pegang ini maknanya apa, pegang ini maknanya apa, itu harus ketahui semua. Jadi nggak muncul, oh Begitu saja. saya taunya pegang ini, tapi saya nggak tahu itu artinya maknanya apa gitu ya. Wah itu perlu dipertanyakan gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi memiliki artinya semua yang tentu saja untuk membantu para insan Betul. dari kesusahan, ya, melindungi dari hal-hal yang tidak baik ya, dan untuk memantapkan hati kita itu semua kembali lagi demi makhluk hidup Ya, ya. para dakini Dharma Pala itu mereka mempunyai tujuan untuk melindungi insan ataupun sadaka. Hmm. Ya, kemudian juga untuk membantu menaklukkan segala halangan dan rintangan di dalam pelatihan dirinya. Itu ya Sus ya, makanya ini suatu kesempatan yang baik untuk Susi C berjodoh dengan Dakini dari Vajrasattva Yogini untuk memantapkan hati kita ya dengan banyak manfaat-manfaat dalam upacara Piyoma ini. Nah, lalu untuk tema dari upacara Piyoma ini itu ruby, kekuatan cinta, kerukunan dan keharmonisan nih. Nah, ya, batu ruby ya Ini Susi C saya ya. senang sekali nih kalau berhubungan dengan batu rubi ya. Iya. Ini batu rubi ini kan dikenal mungkin secara umum dikenal sebagai ya lambang satu lambang cinta ya dan memiliki satu kekuatan tersendiri karena dia adalah batu permata ya. Betul, salah satu batu permata yang sangat berharga Hmm. merupakan batu permata di bawahnya berlian. Hmm. Jadi berlian itu batu rubi adalah batu permata berharga nomor 2. Oh, tuh ya. Seperti itu ya. Biasanya kalau misalkan nggak berlian, dia akan ininya ke batu rubi, baru batu sapril, safir, emerald seperti itu. Jadi sebenarnya batu rubi juga merupakan salah satu batu yang Mahagur pakai sih. Mahagur punya batu 2. Mm-mm. Ya, yang satu rubi saya nggak pakai hari Iya. ini. Ya, yang satu ini safir Iya. gitu. Jadi itu merupakan batu permata yang sangat berharga yang tentunya dia memiliki energi-energi positif. Nah, ini adalah batu rubi ya. Batu rubi ini merupakan simbol keindahan, kekuasaan, kemudian kekayaan dan juga wibawa. Biasanya batu rubi itu banyak dikenakan oleh para raja dan juga Iya. ratu ya. Iya, untuk aksesoris mahkotanya, Betul, kalungnya mahkota, ya. kalung, perhiasan, Mm-mm. seperti itu. Ya, jadi batu rubi ini juga merupakan batu yang bernilai tinggi gitu ya. Jadi harganya juga pasti lumayan mahal. Satu Iya. karatnya mungkin bisa jutaan Iya, seperti iya. itu. Ya, jadi batu rubi yang kita ini kan gini ya. Ya ini mungkin kelihatannya kecil ya. Iya. Tapi ini sangat berharga sesungguhnya. Iya, jangan lihat dari kecilnya ya Iya, sesuai tapi dari jangan lihat manfaat dari dan kecilnya. kekuatannya. Ya, karena ini kan segini aja dia pasti nilainya udah tinggi. Iya. Seperti itu ya, apalagi kalau yang lebih besar gitu kan. Hmm. Nah, ini batu rubi yang diamanatkan oleh Dakini Wajah Sukawati Yogini, ini adalah batu rubi Madagaskar Mm-mm. ya, yang berasal dari Afrika gitu. Nah, kenapa dipilih batu ini gitu ya? Karena menurut Dakini Wajah Sukawati Yogini, batu rubi Madagaskar ini kan memiliki warna merah tua ya, Iya. merah yang tua gitu, dan itu melambangkan keberanian, ya, kemudian keberanian, kemudian kedamaian, terus juga kekuatan cinta dan spiritual gitu, ya. Jadi batu rubi ini pun juga dikenal sebagai batu hati. Hmm. Jadi ya pasti kita akan hati itu bentuknya seperti warna Iya. merah tua ya gitu Iya. ya. Bentuknya love, warna merah tua. Dan itu warna merahnya itu sendiri itu melambangkan satu keberanian gitu ya. Jadi ini pun juga merupakan salah satu batu yang dari warnanya itu yaitu bisa menciptakan yang namanya kemampuan untuk memberi ataupun menerima unconditional love. Oh, Gitu. ya, Jadi cinta tanpa syarat. Ya, sesungguhnya. Ya, makanya itulah dipilih batu ini karena sesuai dengan apa yang diberikan oleh beliau bahwa temanya itu adalah batu rubi, kekuatan cinta, kemudian kerukunan dan keharmonisan. Itu bagus sekali ya. Berarti ini kalau seperti ini batu ini bisa kita
pasangan mungkin Rangkai. untuk cincin, Hmm. kalung gitu ya, Hmm. jadikan Jadikan liontin. cincin gitu kan, dia bagian tengahnya mungkin dikasihin apa manik-manik yang Mhm mau mhm. kasih berlian juga boleh, Iya. terserah ya mau diikat gitu ya. Nah, itu juga boleh gitu. Oh, itu kalau untuk, misalkan mau dipakai ya. Kalau misalkan mungkin dia belum mau pakai dulu, boleh taruh di altar ya Boleh sama boleh disimpan di tempat yang itulah ya, misalkan bisa brankas, tempat perhiasan berharga mhm gitu mhm. ya. Itu juga bisa kayak mendatangkan keberuntungan, kemakmuran gitu, dan juga mendatangkan energi-energi positif lah Iya, yang berkelimpahan gitu. itu ya maksudnya dan kalau setahu saya kalau batu permata sutri ini biasanya dia bisa menyerap energi juga menyerap energi positif ya, Malu, di dalam batu tersebut? Dari energi dia sendiri pun sudah kuat ya. Mmm, Biasanya dia tuh nggak begitu mudah untuk terkontaminasi dengan energi-energi lain, iya energi luar. Jadi iya. dia punya energi ini sudah alamiah gitu Mhm kan, karena mhm. kan batu yang sangat berharga dan juga bernilai tinggi, dia punya energinya pun juga sudah yang sangat positif gitu, yang hanya menarik energi-energi negatif saja gitu. Oh. Tapi ya tidak energi yang biasa atau apa ditarik itu enggak Oh, gitu. oke oke. Karena Mhm. mungkin banyak banyak orang yang, eee, berpikir begini sama guru, "Oh, kalau kalau pergi-pergi ke tempat yang mungkin kayaknya tempatnya kurang baik atau gimana, dia mau pakai dulu nih sama guru, takut takut tersedot." Oh enggak bisa. Ya karena Enggak kan bisa, justru itu tuh dia bisa buat melindungi tuh juga. dipakai untuk melindungi kita Ya, ya. karena kan wajah Sukawati Yogini kan pelindung, Mhm. juga menaklukkan gitu kan, dan juga batu rubi pun juga dipercaya dia bisa juga untuk kayak memberikan, kalau misalkan dari dulu ada prajurit perang atau apa zaman dulu tuh, Heeh. itu dipercaya bisa melindungi dari pertempuran, Oh, gitu. gitu ya. Jadi dipakai ya sesuci. Oke, eee, untuk seperti biasa untuk donatur satu akan mendapatkan buah kebajikan, ini ya, ini secara fisiknya, ya, dan secara spiritualnya nanti akan diberikan oleh Maha Guru. Buah kebajikan mungkin ya kita sudah sering membahas mengenai buah kebajikan, betapa bagusnya manfaat dari buah kebajikan tersebut ya yang dapat mungkin masih ada nih Mbak Guru ya, yang buah kebajikan ini misalnya nih Mbak Guru, ketika seseorang mungkin mengalami suatu kesusahan atau mungkin mengalami satu satu penyakit gitu ya. Lalu mereka berharap dari buah kebajikan ini dapat ya memberikan kebaikan lah Mbak Guru. Apa Mhm. mungkin penyembuhan gitu kan. Tapi biasanya kan kita maunya nih Mbak Guru langsung sembuh gitu ya, atau mungkin kalau lagi kesusahan nih langsung senang lah, jadi kontras gitu maunya gitu Mbak Guru. Nah ini apakah bisa demikian Mbak Guru? Atau ya memang ditimbang Ada. kembali gitu jadi Ada yang kebajikannya? bisa seperti itu. Mhm mhm. Saat itu dia bisa langsung bisa tersembuhkan. Ada juga yang mungkin, penyakitnya berdasarkan karena karma yang lebih berat gitu Mhm kan, dan mhm. itu pun juga biasanya akan bisa mendapatkan, pertolongan ataupun bertemu jin yang bisa, membantu penyembuhannya Seperti gitu. itu ya. Jadi Mhm. tidak sistemnya Tergantung karma tergantung dari dan masing-masing kebajikan orang juga. gitu ya. Nah ini jadi ini sistemnya kayak nge-booster aja gitu ya Mbak Guru ya? Iya, booster. Booster ya saja ya. Jadi ketika sama kalau kita kayak lagi kondisi kita fisik kita sakit ya Mbak Guru, biasanya kan kita kalau tidak terlalu mungkin tidak terlalu berat sakitnya, kita masih minum vitamin masih bisa sembuh. Mhm. Tapi mungkin ketika kita sudah ya itu tadi ya mungkin ada karma tersendiri, berat, ya mungkin dengan minum vitamin tidak menyembuhkan, tapi dapat menjadi kondisi menjadi lebih baik, seperti itu ya. Begitupun juga untuk mungkin hal-hal duniawi lainnya ya, sama cara bekerja juga demikian ya Mbak Ya, Guru ya. pelan-pelan membaik, pelan-pelan bertemu kujin Ya, untuk penyembuhannya. ada terbuka jalan gitu ya. Iya, Sesuai. betul. Oke, nah lalu Iya, untuk donatur tadi donatur 1 dan untuk donatur 2 akan mendapatkan, batu rubi ini iya. ya, Ini ada sesuai keaslian dari iya, batunya ya, dari ini ada sertifikatnya juga ya? sertifikat keaslian. Sertifikatnya di setiap batunya itu ya, lalu untuk donatur sukarela juga bisa kita bantu untuk penulisan limpai, formulir ya, itu bisa dapat menghubungi Sece Yang Manin. Mungkin itu saja penjelasan upacara Api Homa di bulan Agustus ini. Semoga bermanfaat untuk Susuce semua. Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum Amitofo. Amitofo.